Iblis versus Iblis. Renungan si Leo. Senin, 27 Januari 2025, Pekan Biasa ketiga. Pembacaan Injil diambil dari Injil Markus bab 3 ayat 22 sampai dengan 30. Ahli-ahli Taurat yang datang dari Yerusalem berkata, Ia kerasukan Beelzebul, dan dengan kuasa pemimpin setan ia mengusir setan. Yesus memanggil mereka, lalu berkata kepada mereka dalam perumpamaan, bagaimana iblis dapat mengusir iblis? Jika suatu kerajaan terpecah, kerajaan itu tidak dapat bertahan. Dan jika suatu rumah tangga terpecah, rumah tangga itu tidak dapat bertahan. Demikianlah juga kalau iblis berontak melawan dirinya sendiri, dan kalau ia terpecah, ia tidak dapat bertahan, tetapi sudah tiba kesudahannya. Tetapi tidak seorang pun dapat memasuki rumah seorang yang kuat untuk merampas harta bendanya apabila tidak lebih dulu mengikat orang kuat itu. Sesudah itu barulah ia merampok rumahnya. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, semua dosa dan hujat anak-anak manusia akan diampuni, ya, semua hujat yang mereka ucapkan. Namun, siapa saja yang menghujat Roh Kudus tidak mendapat ampun selama-lamanya, melainkan bersalah karena berbuat dosa kekal. Ia berkata demikian karena mereka mengatakan bahwa ia kerasukan roh jahat. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Yesus memanggil mereka, lalu berkata kepada mereka dalam perumpamaan, bagaimana iblis dapat mengusir iblis? Markus bab 3 ayat 23. Aku pernah mendengar orang pergi ke dukun untuk menangkis kuasa gelap yang sedang menimpahnya. Aku jadi teringat dengan perikop ini, di mana Yesus dengan jelas memberitahu bagaimana iblis dapat mengusir iblis. Apakah karena mereka tidak mengimani Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat? Atau karena sudah putus asa dan pada akhirnya tertipu oleh omongan orang yang mengatakan bahwa si orang pintar A dapat mengusir kuasa gelap? Tapi apa yang dikatakan oleh Yesus adalah kebenaran. Aku sendiri tidak mungkin lepas dari ikatan iblis jika aku tidak menggunakan otoritas yang lebih tinggi, yaitu kuasa Kristus yang aku percaya penuh sebagai Tuhan dan Juru Selamatku. Dan adalah kebenaran pula bahwa pada akhirnya aku dapat bebas dari perbuatan jahat, bertobat, dan sekarang dapat bersaksi akan kasih dan kuasa Tuhan yang maha besar. Sekalipun waktu penyelamatan yang aku terima tidak secara instan, aku menetapkan diri untuk bersabar, menanti waktunya untuk berkarya. Bersabar sambil tetap tekun percaya, bersandar pada kasih-Nya, dan terus memohon. Jangan sampai aku disusupi iblis yang menjadikanku kecewa atau bahkan menghujat Roh Kudus. Jangan sampai. Maka pada akhirnya, kemenangan melawan iblis bukan menggunakan kuasa iblis, tetapi kuasa Allah yang maha kasih dan kuasa. Tidak ada kuasa lain melebihi kuasa-Nya. Doa. Allah Bapa yang Maha Kuasa, aku bersyukur karena putramu telah membebaskanku dari yang jahat
dan mengalami pemulihan. Sebab Dialah Tuhan dan Juru Selamatku, yang hidup dan berkuasa bersama dengan Dikau dan Roh Kudus, sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin. Et Maiorem, Dei Gloria.